Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3, Janji di umur 35. Ruby benar-benar kesal. Dia sekuat tenaga menahan air matanya agar tidak tumpah. Bukan itu maksud saya gak habis pikir aja ada orang udah setua ini gak bisa pakai sumpit. Dewa beralasan. Ya wajarlah pak, dari kecil aja saya lebih sering makan pakai tangan daripada pakai sendok. Saya kan bukan saudaranya Miyabi pak. Keluh Ruby. Dewa langsung tersedak makanan saat mendengar Ruby menyebutkan nama artis film dewasa tersebut. Ruby yang panik langsung memberikan air kepada Dewa. Pelan-pelan pak, makanya sebelum makan itu baca doa dulu. Kamu tahu Miyabi dari mana? Tanya Dewa saat ia berhasil menghentikan batuknya. Dari ibu. Ibu sering ngebandingin dirinya sama artis Jepang itu kalau lagi sama bapak. Katanya mau bagaimanapun dia lebih menang gaya dari segi apapun dibanding Miyabi. Dewa hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia tak habis pikir jika mominya membahas urusan ranjangnya di depan karyawannya sendiri. Dasar mak lampir Meksiko. Cicit Dewa. Kamu tahu Miyabi itu artis apa? Ruby menggeleng sambil menyomot tempura dengan tangannya. Dia itu artis film dewasa. Kamu tahu? Ya iyalah om, orang kelihatannya aja muka dia lebih dewasa dari aku. Jawab Ruby sambil mengunyah makanannya. Emang om pernah nonton film-film Miyabi? Udah gak usah dibahas, capek saya kalau harus ngejelasinnya ke kamu. Dewa memotong pembicaraan mereka tentang Miyabi. Sekarang saya tanya mau kamu apa, karena sampai kapanpun saya gak akan mau menikah sama kamu. Dewa mulai membicarakan inti permasalahan mereka. Gini nih caranya, pegang sumpit kayak kamu lagi pegang pulpen. Selipin sumpit di jari telunjuk dan jari tengah. Tahan bagian bawah sumpit sama jempol dan jari manis kamu. Itu juga kalau ada di antara jari kamu yang manis. Lagi fokus Dewa jadi teralihkan hanya gara-gara sumpit. Susah pak. Rengek Ruby. Udahlah gini aja, gini lebih gampang, gak ada yang lihat ini. Ruby menusuk sushi dengan satu sumpit dan begitu seterusnya. Makanan mewah ini harus berakhir seperti cilok gara-gara dia. Dewa memandang Ruby dengan kesal. Akhirnya Dewa kembali fokus pada pembahasannya. Dia sudah tidak peduli dengan gaya makan Ruby yang ajaib. Masa bodohlah, toh mereka kesini pun hanya untuk membahas bagaimana cara melepaskan tali perjodohan yang mominya buat untuk mereka. Jadi nanti kamu harus bilang sama Momi kalau kamu juga sebenarnya gak setuju dengan perjodohan ini, oke? Kasih alasan apa kayak gitu, bilang sama Momi kalau kamu ternyata udah dijodohin di kampung sama buyut kamu sedari bayi. Sehingga kamu gak bisa melanjutkan perjodohan ini. Pokoknya buat alasan penolakan dari pihak kamu bukan pihak aku, oke? Liciknya si bule sipit, dasar antek Yakuza. Cicit Sandra yang sedang mencuri dengar. Momi ngatain papi? Sang suami yang memang keturunan Jepang tersinggung. Ruby mengangguk ragu. Dosa gak sih om kalau aku bohong gitu ke ibu? Secara ibu itu udah baik banget sama aku. Dia dengan sukarela mau nolongin pinjemin uang buat biaya operasi adik aku. Masa aku tega bohongin mominya om? Sebenarnya aku ikhlas aja sih om ngelakuin ini. Hitung cara balas budi aku ke ibu. Kamu mah ikhlaslah. Dapetin pria limited edition yang memiliki benih kualitas premium. Siapa yang tidak mau? Semua perempuan juga mendambakan benih saya. Tapi saya,
rugi banget saya kalau harus menabur benih di ladang gersang. Itu sama aja menjatuhkan martabat benih unggulan saya. Si Narsis kembali khotbah. Narsisnya si bule biadab, pengen aku jambak aja tuh rambutnya yang selalu klimis. Sandra kembali menggerutu mendengar penuturan putranya. Dia tidak sadar jika gen bule yang ada dari dalam diri Dewa adalah hasil yang ia turunkan. Sabar Mom, ingat kata dokter Mom, jauhi marah, ingat tekanan darah tinggi Mumi. Suaminya mengingatkan Sandra. Ruby yang masih belum mengerti apa yang Dewa bicarakan hanya bisa diam, tanpa tahu maksud dari ucapan si manusia narsis itu. Bapak Om dari kemarin ngomongin bibit, benih kualitas premium, ladang gersang. Emang bapak ini niat berkebun di mana? Karena setahu aku ibu cuma nyuruh aku hamil dan nyetak cucu doang buat dia. Gak nyuruh aku bercocok tanam seperti yang Om bilang. Ujar Ruby dengan polosnya. Dewa langsung memijat pelipisnya, lagi pusing kembali menyerangnya saat bersama Ruby. Dewa bingung harus menjelaskan dari mana jika semua yang Dewa maksud adalah cara bercocok tanam benih di ladang Ruby. Ini rumit dan semakin rumit, Dewa gusar. Waktu saya begitu berharga hanya untuk menjelaskan hal yang tidak penting itu. Balas Dewa dan langsung menyantap makanan di hadapnya tanpa mempedulikan Ruby lagi. Empat tahun lalu. Seorang gadis berkemeja putih dengan bawahan rok hitam berjalan menghampiri sebuah butik yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Berkali-kali gadis itu mengatur nafasnya dan belajar tersenyum di depan kaca butik sebelum memasuki butik ternama tersebut. Membuat semua orang yang ada di dalam butik menahan senyum mereka. Sandra bahkan tak bisa menahan tawanya melihat ekspresi yang diperlihatkan gadis berkuncir kuda itu. Saat ia ikut memperhatikannya dari dalam butik. Akhirnya gadis itu pun masuk. Gadis dengan wajah cantik dengan kulit seputih susu dan rambut sedikit bergelombang itu memperkenalkan dirinya. Nama saya Ruby. Wah, nama yang indah. Kalau boleh tahu siapa yang memberi nama itu? Tanya Sandra basa-basi. Ayah, kata ayah waktu hamil aku. Mama sangat suka sama batu permata berwarna merah yang ternyata itu adalah ruby. Karena keluarga kami adalah dari kalangan bawah, tak mungkin bagi ayah memberikan hadiah batu permata tersebut. Jadi ketika lahir ayah memberikanku nama Ruby. Sandra yang tadinya hanya asal bicara jadi tersentuh mendengar penuturan Ruby yang sepertinya sangat bangga memiliki nama tersebut. Dan sesi interview pun berjalan sebagaimana mestinya. Hari itu juga poster lowongan kerja yang terpasang di kaca butik dilepas setelah Ruby berhasil diterima kerja. Banyak yang terkejut atas perekrutan Ruby sebagai karyawan. Karena salah satu syarat penting yang harus karyawan miliki adalah lancar dan fasih berbahasa Inggris. Sebab memang rata-rata pelanggan butik tersebut didominasi warga negara asing. Sedangkan Ruby hanya sedikit pelafalan bahasa Inggris yang bisa dia ucapkan. Entahlah, Sandra pun tak tahu alasannya mengapa dia begitu menyukai gadis berbibir merah alami. Sandra seperti terhipnotis dengan senyum manis gadis muda yang baru mendapatkan ijazah SMA-nya itu. Ruby yang sadar diri akan kekurangannya menjadi bekerja lebih giat dari para karyawan lainnya. Dia belajar bahasa Inggris secara otodidak kepada para karyawan toko. Bahkan saat dirinya dijadikan kacung oleh para karyawan senior pun dia terlihat tidak keberatan. Di antara semua karyawan toko, Ruby lah satu-satunya karyawan yang paling perhatian kepada Sandra. Ia selalu menyediakan minum di meja Sandra. Awalnya Sandra tak menyadarinya. Tapi ketika beberapa hari Ruby tidak masuk kerja karena sakit, tidak ada air minum yang tersedia untuknya di meja. Hingga akhirnya Sandra mencari tahu sendiri siapa karyawan yang selalu menyediakan minum dan merapikan meja kerjanya. Dan itu semua adalah Ruby.
Hal sederhana dari Ruby membuat Sandra terus jatuh cinta kepadanya. Telah lama Sandra ingin menjodohkan Ruby dengan Dewa. Tapi ia tak punya alasan kuat untuknya meminta Ruby untuk mendampingi putranya yang memiliki tingkat kenarsisan seperti namanya Dewa. Awalnya Sandra tak tega jika gadis itu harus menderita mendengar ucapan anaknya yang sering menghina orang di sekitarnya. Tapi setelah kejadian meninggalnya adik Ruby yang adalah saudara satu-satunya baginya. Setelah meninggalnya kedua orang tuanya tahun lalu karena kecelakaan, Sandra menguatkan tekadnya kembali untuk bisa menjadikan Ruby menjadi pendamping putranya. Dia ingin Ruby menjadi keluarganya dalam posisinya sebagai menantu. Walaupun hal itu akan sulit bagi keduanya terutama untuk Ruby. Tapi Sandra akan membantu Ruby sebisanya agar mereka bersatu. Ketukan pintu membuyarkan lamunan Sandra yang sedang berselancar ke kejadian 4 tahun silam. "Masuk," serunya. Seperti biasa senyum selalu menghiasi wajah Ruby saat menemui Sandra dan itu membuat Sandra selalu jatuh cinta pada Ruby. "Gimana? Ada kemajuan? Kapan kalian siap? Tahun depan, bulan depan, atau minggu depan?" Sandra pura-pura tak tahu tentang pembicaraan Ruby dan Dewa semalam. Ruby terlihat menggigit bibir bawahnya, dia bingung harus menjelaskan apa kepada Sandra. Tapi setelah berkali-kali latihan di depan cermin di toilet, Ruby pun memulai aktingnya. "Bu, sebenarnya bukan aku gak mau jadi menantu ibu. Tapi semalam saya dapat kabar dari kampung kalau saya sudah dijodohkan dengan anak juragan pemilik kebun kopi di sana." Jantung Ruby berpacu kencang. Ini kebohongan pertamanya kepada Sandra, sehingga dia tak berani menatap wajah Sandra. "Ajak saya ke rumah calon mertua kamu, biar nanti saya yang negosiasi dengannya. Saya yakin hanya dengan menggelontorkan beberapa rupiah, mereka bisa melepaskanmu." Jawab Sandra cuek, karena sebenarnya dia pun sudah mempersiapkan jawabannya untuk Ruby. "Tapi Bu." "Tak ada tapi. Bu, itu amanah dari buyut saya yang udah meninggal. Jadi, bagus dong kalau begitu, buyut kamu kan udah meninggal, jadi udah tidak ada lagi penghalang buat kamu melanjutkan perjodohan itu. Masa kamu rela nukar sebongkah berlian dengan batu bata?" "Tapi Bu, saya..." "Tak ada alasan lagi, minggu besok kita ke kampung halaman kamu, biar saya yang negosiasi." Sandra masih terlihat acuh, tanpa mau melihat wajah pucat Ruby. "Tapi Bu, Pak Dewanya yang sebenarnya gak mau sama saya." Tak ada pilihan lain, Ruby akhirnya menceritakan kejadian yang terjadi semalam. Sandra pun berakting seolah-olah ia terkejut dengan apa yang Ruby ceritakan kepadanya. "Masalah Dewa biar saya yang urus. Kamu cuma tinggal siapkan lahir dan batin kamu." "Mana si bule sipit itu?" tanya Sandra pada Nathan yang terlihat baru hendak pergi dari apartemen putranya. "Sedang fitness di atas Bu," jawab Nathan yang selalu bingung mengapa dia selalu memanggil putranya yang gagah rupawan dengan sebutan bule sipit. Bukankah gen bule yang ada di tubuh putranya adalah gen yang dia turunkan? Tapi entah mengapa Sandra seperti kesal melihat putranya yang berdarah bule tersebut. "Nge-gym aja rajin, buat apa? Tak ada manfaatnya. Model bukan, artis juga bukan. Mau dia pamerin ke siapa coba badannya yang six-pack itu?" gerutunya. "Karena Pak Dewa sangat memperhatikan kesehatannya Bu." "Kesehatan si Sadeli juga dia pikirin gitu?" bentak Sandra. Nathan hanya bisa terdiam, karena dia tahu jika ibu tuanya itu sedang marah tak seorang pun yang bisa meredam amarahnya. "Saya pamit pulang Bu, sudah malam." Nathan mencari posisi aman. Sandra bergegas menemui putranya.
Ternyata sang objek sedang memperhatikan bentuk indah tubuh seksinya yang penuh keringat di depan cermin besar yang ada di ruangan tersebut. Momi. Dewa sedikit terkejut melihat pantulan tubuh ibunya di cermin. Bukannya kamu lebih suka nyebut wanita tua ini mak lampir Meksiko daripada Momi? Sindir Sandra. Ada apa, Mom? Jangan deket-deket Momi. Kamu penuh keringat, menjijikan. Sandra langsung menyuruh Dewa berhenti saat Dewa terlihat akan mendekatinya. Momi gak tahu kalau dada penuh kehangatan ini sangat diidam-idamkan oleh para perempuan untuk menghangatkan mereka. Momi lihat deh badan aku, seksi kan? Aku yakin kalau Momi masih muda, Momi juga naksir sama aku. Dewa kembali memamerkan otot bisep dan otot-otot perutnya di hadapan Sandra. Cih, buktiin kalau emang seperti itu kenyataannya. Aku cuma belum nemu perempuan dengan kualitas yang setara sama aku aja, Mom. Coba Momi pikir, masa aku yang tampan, berperawakan seksi, dengan kekayaan yang melimpah, harus menikah dengan perempuan yang levelnya di bawah aku? Sayangkan bibit premium yang aku miliki harus berakhir di ladang tak layak tanam. Dan pastinya gak akan ada lagi kualitas premium yang akan dihasilkan. Dewa kembali menjunjung tinggi kualitas dirinya. Ngomong apa kamu Yakuza Meksiko? Sandra mencibir putranya. Mom, berhenti panggil aku dengan sebutan itu. Aku ini pria dengan perpaduan gen yang sangat sempurna. Lihat wajah aku dengan seksama, aku yakin kalau Momi lebih muda dari aku, Momi akan ngejar aku untuk aku nikahi. Ucapnya sebelum meminum minuman isotonik yang tersedia di sana. Jangan terlalu arogan kamu bule Jepang, karena perempuan bukan hanya butuh uang dan ketampanan, tapi juga kegagahannya diranjang. Akan aku buktikan nanti, ku pastikan istriku nanti akan terus memohon itu kepadaku. Cih, bahkan sekarang Momi menyaksikan ketangguhan si Sadeli. Momi, kumohon, aku tidak suka Momi memberikan nama itu kepada senjataku. Sandra tertawa dengan sangat lantang, hingga menggema di ruang fitness putranya tersebut. Bukankah itu adalah nama yang cocok untuk saudaramu, Sadewa dan Sadeli? Nama yang cocok bukan? Dewa sangat geram mendengar sindiran Mominya yang menamai alat tempurnya dengan nama Sadeli. Ada perlu apa Momi ke apartemen aku? Tanya Dewa saat melihat Sandra sedang melakukan inspeksi kebersihan di apartemennya. Dia terlihat berkeliling mencari celah untuk dia komentari. Cuma akan menanyakan kapan tanggal pernikahan kamu dan Ruby. Jawabnya santai sambil mengabsen setiap sudut ruang tamu putranya. Tumben bersih. Bukannya Ruby udah ngasih tahu Momi kalau dia ternyata udah dijodohkan di kampungnya? Dari mana kamu tahu? Sambil menggosok sebuah pajangan kristal di salah satu rak. Itu kemarin dia yang cerita ke aku. Jawab Dewa gugup. Kapan kalian ketemu? Bukannya kamu gak suka sama dia, kok malah ketemuan? Kali ini Sandra bertanya sambil duduk di sofa empuk yang menghadap langsung ke putranya. Kemarin dia yang ngajak, aku ketemuan untuk ngasih tahu itu. Dewa dibuat gugup dengan pertanyaan Sandra yang terdengar menyudutkan dirinya. Oh. Sandra menyilangkan kakinya. Wanita berusia hampir 55 tahun itu memandang dengan pandangan tak percaya kepada putranya. Momi mau minum apa? Tanya Dewa berusaha menghindari tatapan Mominya. Momi mau minum sama dengan apa yang kamu minum di restoran Jepang kemarin. Skak, Dewa tersudut, dia tak percaya Sandra mengikutinya dan Ruby ke restoran Jepang kemarin malam. Yang artinya Sandra tahu semua sandiwara yang dia dan Ruby rencanakan. Dewa lupa jika perempuan yang ada di hadapannya adalah perempuan yang selalu ingin tahu seluk-beluk kisah hidupnya. Dewa membuang nafasnya. Dia pasrah, sudah tak ada lagi niat Dewa untuk membohongi Mominya.
Mom. Dewa mengiba kepada Sandra. Seperti janji kamu dulu, kalau sampai umur 35 tahun kamu belum nikah juga. Biar Mommy yang pilihkan jodoh buat kamu. Ingat itu. Bersambung.